Lantas, apakah benar Juragan 99 kaya dadakan seperti Gracie Rage yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka? Dari mana kekayaan Gracie Rage Malang itu? Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Baru-baru ini Nikita Mirzani menyinggol Gracie Rage Malang, Gilang Widya Pramana atau dikenal dengan Juragan 99. Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani terang-terangan berharap kalau Gracie Rage Malang itu bisa menyusul atau mengenakan rompi oranye seperti Gracie Rage lainnya, yakni Indra Kents dan Doni Salman. Diketahui bahwa Nikita Mirzani memang kerap menyinggol Juragan 99 dan istrinya yaitu Sandi Purnama Sari. Semua berawal saat Nikita dan Adam Denny saling berbalas komentar soal asal-usul harta kekayaan dari Juragan 99. Mereka mempertanyakan dari mana harta kekayaan yang begitu banyaknya, padahal bisnis mereka baru berjalan kurang dari 5 tahun. Dari sini kita tahu bahwa bisnis skincare itu mereka bisa membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, dan membangun beberapa cabang skincare dan perusahaan-perusahaan besar. Menurut wanita yang biasa disapanya itu, penghasilan mereka dikatakan tidak masuk akal. Nikita Mirzani menganggap jika Juragan 99 dan istrinya itu sudah melakukan pembohongan publik dan melakukan pencucian uang. Sultan dadakan yang disematkan sama netizen sudah tumbang 2 orang. Pertama adalah Indra Kents dan Doni Salman. Kita tahu bahwa Indra Kents baru berumur 26 tahun, tapi terlihat sukses di usia semuda itu. Dan Indra Kents juga bukan orang yang malu-malu memamerkan hartanya, bahkan sangat agresif. Ia memang sengaja memamerkan hartanya supaya orang banyak silau. Dan ketika orang itu silau, maka mereka akan menghubungi Indra Kents dan mengikuti sarannya bagaimana supaya kaya dengan instan. Pas mereka tebak-tebakan, kalau mereka benar, koin gratisan itu mereka otomatis akan bertambah. Dalam mode demo dengan koin gratis itu, peluang memang kelihatan besar sekali dan permainannya juga kelihatannya sangat mudah. Tapi sekali lagi itu koin gratis dan nggak bisa dicairkan. Dan biasanya orang yang terjebak akan tergoda memasukkan uang mereka ke mesin binomo dan mulai tebak-tebakan. Dari sinilah neraka buat mereka yang bermain. Ternyata ketika main pakai uang beneran, nggak semudah main versi demo itu. Nah, setelah itu kalah terus, ya membuat orang semakin penasaran untuk memasukkan uang lagi untuk membayar kekalahan sebelumnya. Ketika orang untuk meminta advice dari Indra Kents memberi nasihat supaya jangan menyerah kalau mau sukses, dan dia menceritakan pengalamannya sehingga dia jadi orang kaya sekarang ini. Itulah kenapa orang seperti Indra Kents dan Doni Salmanan dinamakan afiliator. Afiliator adalah orang yang mempromosikan sebuah bisnis dengan membesarkan ke orang lain. Dari mana Indra Kents dapat uang segitu banyaknya yang ya dari kekalahan orang-orang itu? Lantas, apakah benar Juragan 99 kaya dadakan seperti Gracie Rage yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka? Dari mana kekayaan Gracie Rage Malang itu, yakni Gilang Widya Pramana? Mengutip dari warta kotalife.com, Gilang Widya Pramana lahir pada 4 Mei 1989 dan dikenal sebagai pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan pemilik dari Juragan 99 Trans, sebuah bisnis yang bergerak di bidang transportasi darat. Selain itu, Gilang juga merupakan CEO atau founder dari MS Glow. Saat ini juga Gilang merupakan presiden dari klub Arema Malang. Gilang Widya Pramana menyelesaikan pendidikan tinggi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di SMK Bina Mitra Cikarang.
Dirinya mulai debut sebagai pengusaha dengan menjalankan usaha cuci motor sejak awal masuk kuliah. Kemudian ia berlanjut ke usaha cuci mobil. Modal usaha yang didapatkannya itu berasal dari job yang menjadi pemandu wisata di bisnis travel orang tuanya. Karena job pemandu wisata itu, Gilang sudah banyak berkeliling Indonesia, mulai dari menjalin relasi dengan para kru busnya. Dari situ dia pun mempelajari soal bus prawisata dan menjadi cikal bakal Gilang mendirikan sebuah usaha bus prawisata yang bernama Juragan 99 atau disingkat J99. Saat menjadi tour leader, Gilang bertemu dengan jodohnya yaitu Sandi Purnamasari. Mulanya mereka hidup sederhana dalam menjalin rumah tangga. Usaha cuci motor mereka masih berjalan. Hanya saja omset yang didapatkan masih kecil untuk keluarga baru. Sandi dan Gilang bahkan pernah bertahan dengan budget makanan 15.000 per hari. Tak pernah lelah untuk bekerja keras. Gilang tetap giat membangun relasi hingga akhirnya membuka bisnis lain. Ia melihat permintaan di daerahnya cukup tinggi dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kaset di sana. Bukan itu saja, di tengah bisnis cuci motornya yang terus berkembang, Gila Widya Permana pun pernah bekerja di bank swasta seusai lulus kuliah. Karena relasi yang banyak, Gilang mendapat investor yang tertarik untuk mendanainya. Karena investor inilah Gilang akhirnya bisa membuka banyak cabang di kota-kota lain se-Jawa Timur dan bahkan seluruh Indonesia. Selain itu, mereka kemudian memulai bisnis skincare bersama dengan Maharani Kemala dan suaminya. Dari sinilah orang-orang itu menjadi kaya. Jika orang beranggapan bahwa kaya dadakan, itu orang-orang akan mempertanyakan kenapa dia menjadi selama 5 tahun menjadi orang kaya. Dan disinilah yang kemudian orang bertanya-tanya apakah benar Juragan 99 akan mengikuti sama seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Ini masih belum jelas karena belum ada bukti. Kalau saya lihat bahwa dari perjalanan Juragan 99 itu sangat luar biasa. Mulai dari nol ada perkembangan, kemudian menjalani bisnis yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Indra Kents dan Doni Salmanan yang hanya kaya dadakan kemudian dia pamer. Kemudian dia seakan-akan menjadi orang yang terkaya di dunia atau terkaya seluruh Indonesia atas kepamiran dan kesombongan itu. Maka dari sinilah yang kemudian netizen dimanapun kita berada, kita tetap bekerja keras semaksimal mungkin. Saya Hodari ingin mengajak Anda untuk berpikir. Kesimpulannya terserah pada Anda. Tonton terus channel ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.